adik-adik, salam habatus, hidupku bagi Kristus. Kita bertemu lagi untuk belajar firman Tuhan. Mari kita awali dengan berdoa. Kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami mengucap syukur pagi ini kembali kami akan belajar firman-Mu. Tuhan pimpin acara ini supaya kami semua bisa mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semuanya pasti pernah melihat dan merasakan ketidakadilan, ya. Kalian sering melihat mungkin orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan tetapi ditindas. Di sekolah kalian yang belajar sungguh-sungguh tidak mendapat nilai yang baik, tetapi orang yang mencontek mendapatkan nilai yang baik. Orang yang setia bekerja dengan sungguh-sungguh tetapi tetap miskin mungkin, tetapi orang yang mengambil harta orang lain menjadi kaya. Tenang, kalian jangan iri. Kalian jangan marah melihat semua itu. Kita belajar, kita baca firman Tuhan di Habakuk 2 ayat 6 sampai 20. Ibu akan membacakannya sebagian, kalian membaca juga di rumah sama-sama. Yuk kita buka. Doa Nabi Habakuk. Doa Nabi Habakuk. Penghukuman atas para penindas. Bukankah sekalian itu akan melontarkan peribahasa mengatai dia dan nyanyian olok-olok serta sindiran ini? Celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Berapa lama lagi? Dan yang memuati dirinya dengan barang gadaian. Bukankah akan bangkit dengan sekonyong-konyong mereka yang menggigit engkau, dan akan terjaga mereka yang mengejutkan engkau, sehingga engkau menjadi barang rampasan bagi mereka. Karena engkau telah menjara banyak suku bangsa, maka bangsa-bangsa yang tertinggal akan menjara engkau. Karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota dan seluruh penduduknya itu. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi, dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka. Engkau telah merancangkan celah ke atas rumahmu ketika engkau bermaksud untuk menghabisi banyak bangsa. Dengan demikian engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri. Sebab batu berseru-seru dari tembok dan balok menjawabnya dari rangka rumah. Celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Sesungguhnya bukankah dari Tuhan semesta alam asalnya bahwa bangsa-bangsa bersusah-susah untuk api dan suku-suku bangsa berlelah untuk yang sia-sia? Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut. Celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia bercampur amarah, bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Telah engkau kenyangkan dirimu dengan kehinaan, ganti kehormatan. Minumlah juga engkau dan terhuyung-huyunglah. Kepadamu akan beralih piala dari tangan kanan Tuhan, dan celah besar akan meliputi kemuliaanmu. Sebab kekerasan terhadap gunung Libanon akan menutupi engkau, dan pemusnahan binatang-binatang akan mengejutkan engkau. Karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota dan seluruh penduduknya itu. Apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan pengajar dusta itu, karena pembuatnya percaya akan buatannya, padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya? Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya ya segenap bumi. Ketika kalian melihat hal yang tidak adil seperti Nabi Habakuk yang melihat ketidakadilan, karena bangsa Yehuda ditindas di Babel, ya, orang-orang Kasdi menindas mereka sedemikian rupa, sepertinya tidak ada pertolongan. Tetapi Nabi Habakuk melihat semua itu, dia berdiam diri di hadapan Tuhan, tetap berdoa dan tetap percaya ada pengharapan di hadapan Tuhan bahwa satu saat Tuhan hendak melakukan sesuatu membinasakan hal-hal yang tidak adil tersebut, ya.
Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang menyembah berhala, menyembah patung-patung, ya, bukan Tuhan yang disembah oleh mereka tetapi patung-patung, ya, berhala-berhala. Nah, kita tetap berharap dan menyembah kepada Tuhan yang benar, Tuhan satu-satunya yang sudah menciptakan kita, yang sudah menebus kita dari segala dosa, sudah mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Ingat ya, walaupun banyak hal yang tidak benar di sekeliling kita, tapi kita jangan ikut kepada mereka. Kita harus takut akan Tuhan, kita harus benar di hadapan Tuhan dan manusia. Kita harus melakukan hal-hal yang benar yang Tuhan ajarkan. Jangan sampai kita ikut-ikutan yang tidak benar, tapi kita tetap berdoa untuk mereka, untuk hal-hal yang tidak adil ini, ya. Jangan ikut menjadi melakukan hal yang tidak Tuhan sukai, ya, yang Tuhan tidak sukai. Tetapi kalian harus mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh firman Tuhan. Tetap berdoa, berharap hanya kepada Tuhan, biar Tuhan yang akan melakukan pembalasan, ya. Karena pembalasan itu adalah hak Tuhan, firman Tuhan katakan, bukan hak kita. Kita tidak boleh membalas orang-orang yang jahat terhadap kita. Biarlah kita hanya berdoa, biarlah Tuhan yang akan bertindak terhadap mereka. Karena tidak ada hal yang tidak benar tidak dimusnahkan oleh Tuhan. Semua ketidakadilan, ketidakbenaran, kejahatan pasti Tuhan musnahkan semua itu. Ingat, kita tidak boleh ikut tidak adil. Kita tidak boleh ikut berbuat jahat. Kita tidak boleh ikut menyembah berhala. Kita harus tetap ingat kepada Tuhan satu-satunya yang sudah menyelamatkan kita, Tuhan satu-satunya yang sudah menebus kita dengan darahnya di atas kayu salib, supaya kita selamat, ya. Tetap kita berpegang kepada kebenaran, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita, Tuhan yang sudah menolong kita. Kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Walaupun kesusahan mungkin saat ini, ada sakit penyakit yang kita harus alami, ada hal-hal penindasan yang harus kita alami, kita tetap berdiam diri di hadapan Tuhan, menunggu waktunya Tuhan bertindak dengan cara berdoa, mendoakan hal-hal tersebut yang membuat kita ditindas, yang membuat kita sakit, yang membuat kita menderita. Doakan semua itu biar Tuhan yang akan bertindak, seperti yang sudah dilakukan oleh Habakuk, ya. Ingat ya adik-adik, tetap menantikan pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan yang bekerja di dalamnya. Itu firman Tuhan hari ini. Kita akan sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan menguatkan kami untuk kami tetap memandang kepada Tuhan, berdoa berharap hanya kepada Tuhan. Jangan kami yang bertindak, tetapi kuasa Tuhan yang akan mengerjakan semua pembalasan itu. Tuhan, kami hanya berharap kepada Tuhan yang besar, Tuhan yang sudah menyelamatkan kami dari dosa kami, Tuhan yang sudah mengangkat kami menjadi anak-Mu. Biarlah kami tunduk taat kepada apa yang Tuhan perintahkan, untuk tetap menantikan pertolongan Tuhan, menantikan tindakan Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan terjadilah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai berjumpa lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.